Shalom, selamat pagi adik-adikku yang dikasihi Tuhan di dalam PAUD Kristen Sukoharjo. Pagi hari ini kembali saya menyapa kita semua adik-adik yang dikasihi Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Ya, sebelum kita mulai firman Tuhan ini, kita berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur bersama dengan adik-adik kami, anak-anak kami, PAUD Kristen Sukoharjo, kami mau belajar firman Tuhan. Tuhan berkati supaya firman-Mu boleh menjadi berkat bagi kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah, ayo saya sebelum menyampaikan firman Tuhan, kenalan dulu ya. Nama saya Pak Bejo gitu ya. Saya senang sekali kalau hari ini bisa ketemu dengan adik-adik semua, anak-anakku semua ya. Yuk kita belajar firman Tuhan. Firman Tuhan saya akan beri judul tema kita yaitu apa? Siapakah Yesus itu? Nah, ada lagu YESUS. Nah, Yesus ya. Siapa itu Yesus? Ayo, ada yang tahu di sini? Ada yang mau jawab pertanyaan saya? Siapa Yesus? Oh, Yesus itu bapaknya Pak D saya gitu. Oke. Kalau kita melihat firman Tuhan di dalam kitab Matius pasal yang ke-16 mulai ayat yang ke-13 itu pernah juga ditanyakan, siapa sih Yesus? Nah, dikatakan di sana ada orang-orang yang mewakili orang banyak, ada orang banyak menceritakan siapa Yesus. Ada yang menjawab pertama, pintar sekali jawabnya. Oh, Yesus itu adalah Yohanes Pembaptis. Siapa toh Yohanes? Oh, Yohanes Pembaptis adalah seorang pahlawan iman yang dulu terjadi di bangsa Israel. Kenapa? Melalui Yohanes Pembaptis banyak orang yang bertobat, dibaptis, terima pengampunan dosa. Ada lagi yang menjawab, siapa ya? Yang menjawab lagi ya? Oh iya, ada yang menjawab namanya Bapak Elia. Wah, siapa itu Bapak Elia? Bapak Elia itu adalah orang yang sering membuat mujizat. Ya, dia membuat mujizat banyak sekali di mana pada waktu dia melayani Tuhan. Sehingga orang mengatakan siapa Yesus? Oh, Yesus itu adalah sang pembuat mujizat. Atau Bapak Elia sang pembuat mujizat. Sehingga air menjadi, apalagi air bisa berubah. Ada dikatakan kekeringan. Ada banyak sekali kesembuhan. Dan banyak lagi. Terus ditanya lagi oleh Yesus, ditanya lagi, siapa lagi yang tahu siapa Yesus itu? Oh, Yesus itu adalah tokoh agama yang namanya terkenal gitu ya. Tokoh agama yang namanya terkenal. Oh, bagus sekali. Belum kurang cocok lagi katanya. Siapa lagi ya kalau tidak cocok ya? Yohanes tidak cocok. Nabi Elia tidak cocok. Orang terkenal tidak cocok. Lalu ada satu muridnya Tuhan Yesus yang menjawab, ya, yang menjawab bagaimana jawabannya, yaitu siapa nama Yesus? Siapa Yesus itu? Dikatakan gitu, jawabnya Yesus itu anak Allah yang hidup. Nah, ini jawaban siapa kalau pengen tahu? Jawabannya adalah murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus. Nah, saya akan bacakan ya. Di dalam Matius yang ke-16 dikatakan jawab Petrus, ayat yang ke-16 juga. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ayat 17,
Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga." Haleluya. Siapa nama Yesus? Tahu sekarang? Yesus adalah Mesias, yaitu Allah yang hidup. Nah, kalau kita sudah tahu nama Yesus, untuk apa kita kenal nama Yesus? Nah, toh Yesus kan adalah anak Allah yang hidup. Mengapa kita harus ngerti nama Yesus, kenal nama Yesus? Jawabannya karena dikatakan Mesias yang hidup itu adalah artinya Mesias yang menyelamatkan, atau Tuhan yang menyelamatkan manusia. Mengapa kita harus diselamatkan, adik-adik? Karena kita ini orang berdosa. Contohnya dosa apa? Ada yang pernah berbohong? Bilang kepada ibunya berbohong? Ada toh? Nah, ada yang pernah mencuri? Mencuri makanan, mencuri mainannya adiknya, kakaknya ada? Nah, itu bohong, itu dosa. Itu dosa. Maka Yesus harus datang ke dunia. Anak Allah yang hidup itu harus hadir ke dunia untuk apa? Untuk menyelamatkan kita orang berdosa. Sebab kalau orang berdosa, menyelamatkan orang berdosa tidak bisa. Sama seperti apa? Orang buta menuntun orang buta gini. Kan? Nggak bisa. Harus ada nama Yesus. Yesus adalah anak Allah yang hidup. Kita harus percaya pada anak Allah yang hidup yang menyelamatkan saya dan adik-adik semua. Maukah adik-adik diselamatkan oleh Yesus sehingga kita tidak masuk ke dalam neraka, tetapi kita beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu apa? Hidup dalam pengampunan dosa. Hidup dalam kasih Allah. Sehingga kita tidak lagi mengalami kutuk dosa, tetapi kita beroleh kasih Allah. Kasih Allah yang menyelamatkan manusia. Siapa itu manusia? Kita semua. Oke? Ngerti ya? Jadi, siapa Yesus? Yesus adalah anak Allah yang menyelamatkan manusia, di antaranya saya dan adik-adik semua. Oke, firman Tuhan saya akhiri sampai sekian. Semua diberkati Tuhan, tetap semangat, jaga kesehatan, dan bersuka cita. Yuk kita berdoa sekali lagi. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang boleh memberkati. Berkati anak-anak kami, PAUD Sukoharjo, supaya boleh semakin cinta akan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.